Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Dear mantan istriku, bagian ke-11. Menapaki ruang tamu dengan pandangan yang merunduk fokus pada pegangannya. Sepersekian detik waktu seakan menjeda. Kuamati wajah itu. Dewi. Ia membawa nampan berisi air minum. Mantan istriku itu, dengan perutnya yang membesar. Kenapa tampak jauh lebih cantik? Masya Allah. Sebentar lagi ia akan menjadi ibu. Hal yang tak akan pernah bisa kuberikan saat ia masih bersamaku. Dub. 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 Jantungku berdetak lebih kencang kali ini. Cepat kualihkan pandang pada gelas yang kini telah bertengger rapih di atas meja. Dari ekor mataku, kulihat Dewi berlalu kembali ke dalam. Sedikit aneh saat kulihat ia yang menyajikan minuman. Bukan asisten rumah tangga, yang barangkali Pak Bayu punya. Mengingat rumahnya semewah ini. Ayo, diminum, Mas. Suara Pak Bayu membuatku tersadar. Aku mengangguk. Menetralkan debaran yang ritmenya masih sama seperti dulu. Aku tak tahu, entah bagaimana penilaian Dewi terhadapku saat ini. Yang jelas, aku tahu ia masih menyimpan luka. Juga segudang tanya akan sikapku yang sudah sangat keterlaluan waktu itu. Ya, biarlah. Tak apa aku mendapat penilaian buruk darinya. Asal ia bahagia. Diminum, Mas. Kenapa melamun? Kembali suara Pak Bayu menyadarkanku. Ya Allah, aku tak boleh kembali menikmati rasa. Karena Dewi telah menjadi istri orang lain. Terkait kebenaran yang Pak Aska tunjukkan tentang Pak Bayu. Aku akan menyelidikinya sendiri setelah ini. Terima kasih, Pak. Kurai segelas air minum itu. Meminumnya demi membasahi tenggorokan yang terasa kering. Seteguk, dua teguk. Manis sekali rasanya. Sebenarnya saya ada beberapa proyek yang kebetulan dikerjakan bersamaan. Kalau melihat dari segi fisik Mas Adit saat ini. Maaf sebelumnya jika menyinggung, sepertinya tidak memungkinkan untuk itu. Karena tahu sendiri, kan, kalau di proyek itu seperti apa lingkup kerjanya. Pak Bayu meraih juga segelas air di atas meja. Meminumnya sebentar. Lalu melanjutkan kembali ucapannya. Karena itu, mustahil jika saya meletakkan Mas Adit di proyek. Bukan tidak mau, ya. Akan tetapi. Iya, saya tahu, Pak, sahutku cepat. Gagal sudah rencana untuk membuntuti Pak Bayu. Bagaimana aku bisa mengetahui seluk-beluk licikannya selama ini jika ia tak mempekerjakanku di proyek? Sementara, untuk mengetahuinya aku harus lebih sering bersama dan melihat gerak-gerik Pak Bayu. Saya butuh pekerjaan. Tapi, saya juga tak bisa memaksakan diri kalau harus di proyek. Kalaupun harus menjadi tukang sapu atau bagian yang lain, saya masih berkenan, Pak, kataku merendah. Kulihat Pak Bayu mengulas senyum. Beliau kemudian mengangguk mengerti. Kuteguk kembali minuman yang masih dalam genggaman. Rasanya semakin halus saja. Mungkin, karena ada gula dalam minuman ini. Bagaimana kalau Mas Adit bekerja di rumah saya? Seperti yang tadi Mas sebutkan, sebagai tukang sapu. Itu pun kalau Mas Adit tak keberatan. Uhup. Uhup. Aku terbatuk. Sungguh, rasanya ada yang mengganjal di tenggorokan. Saat Pak Bayu berkata demikian. Apakah beliau ini tak salah? Mempekerjakanku di rumahnya yang sudah jelas-jelas sebagai mantan suami Dewi. Ah, ataukah aku yang terlampau kepedean? Bukankah waktu itu Pak Bayu beralasan kisahku dan Dewi hanyalah bagian dari masa lalu? Ah, entahlah. Bagaimana, Mas? Tanya Pak Bayu. Terima. Ayo, terima saja. Suara yang nyaris seperti dengungan terdengar nyaring di telingaku. Aku hampir saja lupa bahwa sedang dimonitor oleh Pak Aska dari jauh. Sebuah chip kecil bertengger di dalam telingaku. Tadi pagi Biran yang memasangkannya atas perintah Pak Aska. Kugaruk belakang kuping yang sedikit gatal karena tak terbiasa. Saya mau banget, Pak. Saya butuh banget, kataku akhirnya. Pak Bayu kenapa mudah sekali percaya padaku? Bagaimana bisa aku percaya 100% pada Pak Aska jika Pak Bayu sendiri orangnya seperti ini? Ah, entahlah.
Bukankah dunia kadang gemar sekali menipu? Tak mengapa meski hanya menjadi tukang sapu. Setidaknya, aku dapat pekerjaan dan benar-benar bisa melihat Dewi walau hanya di kejauhan. Oh, iya. Di sini tak ada ART. Semua dikerjakan sendiri oleh Dewi, istriku. Biasanya pun ada tukang cuci dan gosok. Biktini namanya. Beliau pulang pergi tak menetap di sini. Aku mengangguk paham. Oh, ya, boleh saya tanya. Kenapa kaki Mas Adit bisa pincang sebelah? Tanya Pak Bayu tiba-tiba. Ia mengalihkan pembicaraan ke arah lain. Padahal aku sedang menunggu bahasan pekerjaanku. Saya mengalami kecelakaan, Pak. Ada 2 tahun yang lalu. Seorang pengendara mobil tiba-tiba saja menabrak saya. Padahal saya sudah menepi. Mungkin dia oleng atau bagaimana. Bisa jadi ia juga sedang tak sadar. Saya tertabrak sampai terpental cukup jauh. Beruntungnya, yang nabrak mau bertanggung jawab. Ya, meski akhirnya kaki saya harus menjadi korban, ujarku sambil mengingat-ingat. Oh, jadi begitu. Pak Bayu mengangguk sambil tersenyum. Entahlah, senyumnya kenapa seakan memiliki arti yang berbeda. Mas Adit, ingat gak sama orangnya? Tanyanya lagi. Aku menggeleng sambil tersenyum. Enggak, Pak. Sudah sangat lama. Hehe. Apalagi faktor umur saat ini. Sudah tua ingatannya jadi sering lupa, kataku. Hahaha. Mas Adit bisa saja. Tapi, baguslah kalau begitu. Tak perlu memperpanjang masalah lagi. Pak Bayu terbahak. Kenapa? Ada yang lucu? Lalu, tak perlu memperpanjang masalah maksudnya apa? Ah, entahlah. Ku coba untuk tak berprasangka buruk padanya. Jadi, bagaimana? Terkait pekerjaan saya nanti di sini, seperti apa? Tanyaku kembali fokus. Mari ikut saya. Nanti saya jelaskan sambil melihat sekeliling rumah. Pak Bayu berdiri. Ku ikuti langkahnya. Bangkit dari tempat duduk. Lalu berjalan masuk ke dalam. Meninggalkan ruang tamu. Pak Bayu berjalan lebih dulu. Tepat di ambang pintu antara ruang tamu dan ruang tengah. Kulihat Dewi sedang berdiri memperhatikan. Aku menoleh padanya. Ia menatapku, sorot matanya seakan ingin berkata sesuatu. Pak Bayu masih fokus di depan. Tak menyadari bahwa Dewi sedang memperhatikan. Mantan istriku itu masih memandangku dengan gelengan di kepala yang tak ku ketahui artinya. Apakah ia melarangku bekerja di sini? Atau ia ingin memperingatkanku? Ayo, Mas. Pak Bayu menoleh. Segera kupalingkan wajah dari menatap Dewi lalu bergerak menyusul Pak Bayu. Ruangan di sini cukup banyak. Mas Adit tak perlu khawatir. Saya hanya ingin mengajak ke lantai atas. Biar tahu bagian mana saja yang harus dikerjakan. Tapi, kenapa lantai atas? Nanti juga Mas Adit bakal tahu. Ayo, sebentar lagi saya ada rapat soalnya. Harus balik juga ke proyek. Jadi, saya nggak bisa lama-lama. Kuanggukan kepala. Perasaanku tak enak. Tapi, aku manut saja padanya. Meski sedikit janggal. Karena, Dewi. Kenapa wajahmu tadi tampak murung sekali? Pak Bayu melangkahkan kaki menaiki tangga. Kuikuti saja tanpa banyak bertanya. Pak Bayu orang baik. Pak Aska pasti telah salah menilainya. Aku bahkan diterima dengan sangat baik di sini. Dan mendapat pekerjaan di rumahnya. Pak Bayu mengajakku menaiki lantai rumah paling atas. Dari tempatku berdiri, terlihat dengan jelas semua sudut rumah milik Pak Bayu. Ada kolam ikan di bagian belakang, juga beberapa pohon mangga yang berbuah. Asri sekali. Sementara di sisi kiri dan kanan rumah, hanya terdapat tanaman bunga hias yang beraneka warna. Indah sekali. Saya hanya meminta Mas Adit untuk merapikan tanaman dan kolam renang saja. Untuk bagian dalam rumah, itu bagian pekerja yang lain, ucap Pak Bayu menjelaskan. Jadi, saya hanya bagian luar saja, tanyaku. Bersambung.